Jumpa kembali di MT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan gitu dengan tema suami yang takut Tuhan dan istri yang tunduk suami akan diberkati Tuhan gitu. Judulnya itu teman-teman. Kalau di firmannya, di kitab Kolose gitu ya, Kolose 3 pasal 3, Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 25 teman-teman. Terbalik teman-teman. Jadi yang diperintahkan Tuhan itu adalah istri dulu, istri harus tunduk kepada suami. Nah ini saya coba sharingkan apa yang terjadi dalam hidup saya coba ada pengalaman, siapa tahu berguna untuk teman-teman itu. Tapi judulnya saya balik aja supaya lebih para istri tidak merasa seolah-olah dia diteror waktu awal, ya lebih baik suaminya dulu lah. Suami yang takut Tuhan dan istri yang tunduk suami akan diberkati Tuhan itu. Saya perhalus seperti itu teman-teman. Meskipun di Kolose, kitab Kolose pasal 3 18-25 ayat 18-25 yang ditekankan oleh firman Tuhan adalah istrinya gitu. Istri itu harus tunduk lebih dulu. Kalau istri tunduk, bukan tunduk karena takut, bukan tunduk karena suami, tapi Tuhan maksud tunduk karena memang otoritas Tuhan gitu. Jadi bagaimana caranya si istri bisa tunduk karena otoritas Tuhan, bukan karena takut suaminya, takut tidak taat kepada Tuhan, takut tidak mengasihi Tuhan itu. Karena kunci di dalam firman adalah yang tertinggi itu adalah apabila kita mengasihi Tuhan, ya berarti kita harus melakukan firman Tuhan gitu. Itu jelas Tuhan camkan di firman-Nya seperti itu. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan firman Tuhan itu, yang taat dan takut dan harus melakukan firman Tuhan. Jadi di sini saya cuman perjelas gitu bahwa coba para istri ini kenali firman dan mengerti firman ini itu, tunduklah kepada suami itu. Jangan persepsinya seolah-olah suaminya harus lebih hebat daripada istrinya gitu. Bukan itu teman-teman. Jadi itu cuman otoritas Tuhan, itu cuman peraturan firman Tuhan aja, yang memang apabila seorang istri tunduk kepada suami, secara alam roh Tuhan bisa memberkati si keluarga itu gitu. Tapi kalau si istri tidak bisa tunduk sama suami, ya karena bertentangan dengan firman Tuhan, ya pasti susah gitu. Bagaimana Tuhan bisa memberkati keluarga itu gitu. Keluarga dalam arti istrinya maupun suaminya, suami, istri dan anak-anaknya gitu. Nah ini yang mesti dimengerti gitu, butuh satu kecerdasan dari para suami dan juga para istri, terutama di Kolose pasal 3 ayat 18-25. Nah, kecerdasan, kedewasaan rohani para istri gitu. Nah ini harus benar-benar dicamkan bahwa sekali lagi tunduk kepada suami itu adalah bentuk perintah dari Tuhan. Bukan dihitung pakai pikiran perasaan kehendak si istri. Orang suaminya bego begini, suaminya nggak bisa apa-apa. Nah itu kan cerita dari jiwa, dari pikiran perasaan si istri gitu. Tapi yang firman maksud itu adalah dari pikiran perasaan dan kehendak Tuhan, bahwa seorang istri yang tunduk kepada suami, ya secara otoriti firman di dalam alam roh gitu, ya berarti Tuhan bisa dengan smooth, dengan mulus gitu memberkati istrinya, suaminya maupun keluarganya, anak-anaknya semua gitu. Ini yang istri itu harus ngerti gitu, harus cerdas, harus dewasa rohani. Nah ini saya coba bacakan aja dulu teman-teman ya. Jadi bagaimana seorang suami bisa ngalah kepada istrinya. Saya coba setat dari impresi di kitab Markus teman-teman. Kitab Markus pasal 1 teman-teman, ayatnya 4-8. Ini cerita demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak gitu. Nah ini saya cuma ceritakan ini teman-teman. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus gitu. Ini cuma cerita Yohanes Pembaptis buka jalan untuk Yesus gitu. Jadi saya umpamakan di sini berarti bagaimana sih seorang suami gitu? Apakah seorang suami bisa seperti Yohanes Pembaptis? Ya kalau kita umpamakan istrinya adalah
Yesus gitu. Jadi maksudnya bagaimana si suami itu belajar mengalah, teman-teman. Bagaimana suami bisa belajar mengalah untuk menang gitu. Bagaimana untuk benar dan untuk menang. Nah, ini saya lihat dari cerita kitab di kitab Markus ini gitu. Cerita Yohanes Pembaptis yang bisa rendah hati, teman-teman. Bagaimana dia rendah hati, dia juga rendah hati dan dewasa gitu, lebih dewasa, sehingga dia taruh kata Tuhan pakai sebagai yang merintis jalannya Yesus, tapi dia dengan legowo gitu, dengan rela seperti itu. Nah, maksud saya seorang suami yang lebih dewasa rohani, lebih cerdas rohani, sebenarnya seorang suami juga bisa ya, apabila suami tahu bahwa istri itu harus tunduk ke suami, tapi istrinya belum bisa tunduk, terus apa yang dilakukan oleh suami gitu. Nah, suami itu maksud saya ya mesti merendahkan hati dengan suami ini juga mau gitu, mau berbuat perintah Tuhan yang lain. Nah, perintah Tuhan yang lain itu kuncinya kan seorang suami kan tugasnya adalah kepala keluarga, sedangkan kepalanya si suami ini adalah kan Tuhan gitu. Ya, Tuhan ini dikonversi ke secara universal firman Tuhan gitu. Berarti bagaimana caranya si istri harus tunduk kepada suami, itu sama aja bebannya secara alam rohnya, sama aja bagaimana seorang suami taat dan takut akan firman Tuhan itu, melakukan firman Tuhan. Nah, dasarnya dua-duanya harus dasarnya mengasihi Tuhan semua gitu. Ya, apabila seorang istri mengasihi Tuhan, ya dia harus melakukan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan memerintahkan untuk tunduk kepada suami. Ya berarti dia harus, karena kalau dia benar-benar mengasihi Tuhan, ya dia harus tunduk sama suami. Bukan karena suami yang pantas dihargai sehingga tunduk, bukan begitu gitu. Secara rohani, ya si istri ini harus tunduk kepada suami karena mengasihi Tuhan. Ya karena perintah dan peraturan Tuhan harus melakukan firman Tuhan, berarti dia mengasihi Tuhan. Begitupun seorang suami gitu. Seorang suami itu bukan karena melihat istrinya bangkang terus mangkal gitu setengah mati. Bukan itu. Mestinya seorang suami yang dewasa rohani, yang sudah mengerti lebih dalam urusan firman Tuhan itu, yang lebih benar-benar mempunyai iman percaya kepada Tuhan, harusnya seorang suami pun harus tahu bahwa mengasihi Tuhan itu adalah taat dan takut melakukan firman Tuhan. Lah apa sih tugasnya untuk si suami apabila memang mengasihi Tuhan? Itu ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa yang namanya suami itu adalah kepalanya istri, kepalanya keluarga gitu, kepala istri. Sedangkan kepalanya suami adalah Tuhan. Tuhan diuniversalkan menjadi firman Tuhan. Berarti kan apabila si istri mengasihi Tuhan, dia harus tunduk kepada suami. Sebaliknya apabila suami mengasihi Tuhan juga, dia harus taat sebagai kepalanya keluarga itu, ya dia harus bisa melakukan firman Tuhan lebih dulu gitu. Jadi jangan saling tunggu, jangan istri tunggu suami, suami tunggu istri. Kalau yang saya alamin ya rugi gitu. Jadi lebih baik kalau memang istri yang sudah lebih mengerti akan firman, bahwa apabila mengasihi Tuhan itu harus melakukan firman Tuhan, contohnya urusan tunduk kepada suami, ya lakukan aja dulu gitu. Istri yang melakukan dulu, jangan tunggu suaminya apa yang mesti ditundukin, kacau begini, ya nggak apa-apa, tunduk aja dulu gitu, karena itu adalah peraturannya Tuhan gitu, perintah peraturan Tuhan. Ya, apabila seorang istri mengasihi Tuhan, ya sudah lakukan saja, tunduk kepada suami, meskipun suami tidak pantas ditunduki gitu. Itu satu. Kedua, urusan suami juga sama. Apabila suami mengasihi Tuhan, ya sudah jangan melihat istrinya masih kayak begitu, nggak tunduk, nggak apa. Kan ngapain itu mesti lihat itu? Ya suaminya aja bertindak dulu gitu. Nah, suaminya bertindak itu untuk apa? Untuk melakukan firman Tuhan. Kalau suami mengasihi Tuhan, dia harus melakukan firman Tuhan. Nah, untuk melakukan firman Tuhan, salah satunya itu ya bagaimana si suami ini harus benar-benar menjadi imam, nabi dan raja gitu dalam fungsi rohaninya. Ya, seorang nabi berarti dia mesti benar-benar peka mendengar suara firman Tuhan untuk keluarganya. Sebaliknya apa yang dikeluhkan oleh keluarga di samping Tuhan itu dalam bentuk istilahnya menjadi imamnya gitu. Nah, begitupun decision maker berarti harus menjadi rajanya gitu. Jadi seorang suami harus di posisi itu gitu. Ya, lepas dia lebih capable atau tidak capable dalam hal sosial ekonominya gitu, tapi tetap secara otoritas Tuhan, secara alam roh memang harus seperti itu. Jadi suami yang benar itu yang sudah dewasa rohani dan sudah sudah lebih cerdas rohani, ya suami itu akan tetap
mengasihi Tuhan dengan cara taat dan takut melakukan firman Tuhan. Nah, salah satunya adalah harus mengasihi istrinya. Itu perintahnya loh. Jadi kalaupun si suami belum bisa mengasihi istrinya secara rasionya, secara pikiran, perasaan, dan kehendak, si suami tidak bisa mengasihi istri, nggak ada problem gitu. Selama si suami mengasihi Tuhan, selama dia mengasihi Tuhan, ya dia mengasihi istri karena bukan karena jiwanya loh, bukan pikiran, perasaan, kehendak si suaminya, tapi oleh karena memang dia mengasihi Tuhan sehingga dia melakukan itu. Nah, akhirnya dia harus mengasihi istrinya. Jadi akhirnya dua-duanya sentral, teman-teman. Si istri tunduk ke suami karena mengasihi Tuhan gitu. Karena punya niat mengasihi Tuhan, tapi sebaliknya sama. Seorang suami juga harus mengasihi istri karena dia perintah Tuhan gitu. Karena memang si suami ingin mengasihi Tuhan. Mudah-mudahan teman bisa tangkap, teman-teman. Jadi jangan tunggu jiwa suami atau istri untuk saling tunduk dan mengasihi. Jangan ukurannya itu, teman-teman. Nanti nggak ketemu gitu. Jadi kalau si istri pakai jiwanya istri, si suami pakai jiwanya istri, rasanya nggak bisa ketemu. Jadi kita harus dua-duanya bagaimana serahkan jiwa kita dengan jiwanya Tuhan itu. Bagaimana kita menempatkan diri kita di posisi pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Nah, pikir, perasaan, kehendak Tuhan yang tadi saya katakan, ya dua-duanya apabila suami istri ini mengasihi Tuhan, ya mereka akan tunduk, si istri akan tunduk ke suami karena memang mengasihi Tuhan, dan si suami akan mengasihi istri karena tunduk ya firman Tuhan gitu, karena memang targetnya pengen mengasihi Tuhan. Jadi dua-duanya akhirnya sentral ke atas dulu, ke vertikalnya Tuhan dulu, baru nanti berujungnya ke horizontalnya, teman-teman. Ini yang harus teman-teman lakukan seperti itu gitu. Cuman untuk bisa seperti ini ya kembali seperti Yohanes Pembaptis tadi kan, apakah bisa nggak kita rendah hati, kita lebih dewasa rohani, kita lebih cerdas rohani, ya supaya kita bisa tetap melakukan apa yang firman Tuhan perintah dan peraturkan gitu. Itu kitab Markus, teman-teman. Kitab Markus pasal 1 ayat 48. Saya coba sambungkan, teman-teman, dengan cerita yang aturan istri harus tunduk gitu. Itu ada di kitab Kolose, teman-teman. Coba teman-teman lihat di kitab Kolose 3, teman-teman, ayatnya 18 sampai 25 gitu. Nah, perikopnya judulnya, teman-teman, hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ini cerita bagaimana caranya anggota keluarga harus melakukan perintah peraturan Tuhan seperti yang firman Tuhan katakan itu. Nah, ini judul pertamanya aja bukan hai suami-suami, tapi judul pertamanya itu hai istri-istri. Tapi di judul yang saya tema, saya balik gitu, takutnya istrinya kesinggung. Jadi udah saya yang atur suaminya yang mesti takut Tuhan dulu gitu, bukan suami yang istrinya yang harus tunduk dulu. Padahal kalau firman Tuhan katakan ini kebalik loh, hai istri-istri gitu. Jadi memang istrinya nomor satu, bukan hai suami-suami, hai istri-istri adanya gitu. Jadi di sini yang pertama itu hai istri-istri, baru disambung hai suami-suami, hai anak-anak, hai bapak-bapak, hai hamba-hamba gitu. Baru yang lain, tapi yang pertama itu adalah hai istri-istri. Nah, temanya saya balik, hai suami-suami yang di depan gitu, biar istrinya dapat angin dulu. Nah, ini saya coba bacakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi Tuhan ingatkan di sini bahwa istri itu harus tunduk kepada suami, bukan karena memang si istri yang tadi dikatakan secara pikiran, perasaan memang pantas loh saya tunduk kepada suami saya. Bukan itu loh. Ya, dia tunduk itu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan itu, di dalam firman Tuhan, di dalam perintah dan peraturan Tuhan, di dalam hal mengasihi Tuhan. Dia harus tunduk gitu. Jadi bukan ngelihat physically bahwa suaminya nggak pantas ditunduki gitu, bukan itu gitu. Ini Tuhan ingetin itu gitu. Jadi, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan gitu. Jadi bukan di dalam dia, bukan di dalam istri, tapi di dalam Tuhan. Nah, ini yang saya ingetin di dalam Tuhan adalah apabila kita mengasihi Tuhan adalah kita harus melakukan firman Tuhan. Kalau memang Tuhan perintahkan tunduk, ya harus tunduk gitu. Kalau memang si istri mengasihi Tuhan, bukan karena tunduk kepada suami ya, tapi karena memang mengasihi Tuhan. Tolong ini di notes ya, coba dipertajam gitu supaya maksudnya nyampe gitu. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, ini juga sama kan. Ya, suami-suami jangan bilang nggak pantas ini dikasih, masih bengkeng begini, bukan begitu loh. Ya sama aja, seharusnya di dalam Tuhan sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Jadi bagaimana seorang suami itu mengasihi istri seharusnya di dalam Tuhan, bukan di dalam suami.
Kalau di dalam suami, dalam pikiran, perasaan, dan kehendak suami, belum pantas gitu si istri ini dikasihi. Bisa aja suami ngomong begitu gitu. Tapi ini Tuhan ingetin bahwa sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan, bukan di dalam suami, bukan di dalam istri, bukan di dalam anak-anak, bukan di dalam bapak-bapak gitu, tapi di dalam Tuhan gitu. Nah ini konversinya harus ke situ teman-teman. Nah yang ketiganya di ayat 20-nya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Itu anak-anak juga kebagian tuh. Nah yang 21-nya, ayat 21-nya, bapak-bapak juga, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, bahkan ada yang hai hamba-hamba juga, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kembali lagi, jadi semua firman Tuhan konversikan ke Tuhan gitu. Jadi kita berbuat apapun juga bukan untuk orang lain, tapi untuk Tuhan gitu. Kuncinya itu teman-teman. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuh ini disamakan begini loh. Tapi kenapa kok dalam prakteknya banyak istri yang masih ngebangkang, tidak tunduk sama suami, dan banyak suami tidak bisa ngasih istri karena kesel gitu loh. Nah Tuhan katakan di sini, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi tolong ya diingetin ya bahwa kita berbuat, istri bertunduk kepada suami itu karena untuk Tuhan, suami mengasihi istri juga karena memang disuruh Tuhan gitu, memang Tuhan yang atur gitu. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Itu adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu karena Tuhan tidak memandang orang. Nah ini yang dicamkan lagi teman-teman di ayat 24-nya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian ditentukan bagimu sebagai upah. Nah ini yang tadi saya katakan, apabila seorang istri bisa tunduk kepada suaminya, Tuhan yang udah janji kok mau berikan upah gitu. Apa sih upah Tuhan? Ya pasti berkat. Apa sih berkat Tuhan? Ya bisa macam-macam. Bisa berkat rohani, bisa juga berkat jasmani, tergantung dari kedewasaan kita lagi, kedewasaan manusianya. Kalau kitanya dewasa, kita tidak lebih senang terima berkat rohani daripada berkat jasmani. Tapi kalau kita masih belum dewasa, ya nggak apa-apa, kita terima berkat jasmani, nanti juga akan terima berkat rohani gitu. Jadi selalu kaitannya gitu. Jadi kalau untuk yang dewasa rohani menghendaki berkat rohani di depan, tambahannya adalah berkat jasmani. Tapi sebaliknya untuk yang masih belum dewasa, ya biasanya mengharapkan berkat jasmani di depan itu. Jadi tidak ada problem selama dia tidak berhenti belajar mendalami pengenalan Tuhan. Satu saat juga akan berbalik bahwa yang paling penting adalah berkat rohani dibanding berkat jasmani. Tapi Tuhan tidak anti itu kok. Tuhan tahu itu, Tuhan kasih waktu untuk kita bisa belajar lebih dewasa, lebih cerdas gitu, tentang apa yang Tuhan inginkan. Nah ini saya udah bacakan teman-teman di kitab Markus pasal 1 ayat 48, bicara bagaimana kita merendahkan hati gitu untuk bisa semua taat kepada Tuhan dengan cara taat kepada Tuhan. Nah di Kolose 3 ini jelas nih, ini aturan mainnya gitu, aturan main satu keluarga itu seperti itu. Nah cuman hari ini saya fokus lebih ke hubungan suami istri, tidak ke anak-anak atau bapak-bapak atau hamba-hamba. Saya cuma bicara dari versi suami istri ya seperti ini gitu. Jadi bagaimana caranya kita melakukan firman Tuhan itu, karena dasarnya memang harus sebagaimana yang harus dilakukan, yang tadi dikatakan sebagaimana seharusnya dilakukan di dalam Tuhan itu, yaitu mengasihi Tuhan dengan melakukan firman Tuhan, sehingga istri harus melakukan tunduk kepada suami supaya mengasihi Tuhan, dan begitu pun si suami juga harus mengasihi istri, lepas istrinya dalam kondisi seperti apapun juga, tapi bukan karena untuk istri, karena memang ya dilakukan sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan gitu. Ya memang kita harus mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi istri kita. Jadi dua-duanya akhirnya ke vertikal semua teman-teman. Jadi suami dan istri itu tidak horizontal, tidak berpandangan suami melihat istri, istri melihat suami, tapi istri melihat Tuhan, suami juga melihat Tuhan. Nah akhirnya jadi ketemu teman-teman. Nah waktu ini ketemu, ya berkat Tuhan upahnya akan mengalir. Janji Tuhan seperti itu. Ini saya udah bacakan di dua kitab ini, kitab Markus pasal 1 ayat 48 dan kitab Kolose pasal 3 ayat 18-25 saya udah bacakan teman-teman. Nah sekarang saya masuk ke dalam sharing saya gitu, apa yang saya alami dalam kehidupan saya gitu.
kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman membuat kita dapat memperbesar kapasitas hati kita dengan cara lebih dapat mau taat firman Tuhan dan lebih mau untuk merendahkan hati serta lebih menghargai orang-orang di sekitar kita demi lakukan firman Tuhan dibanding bertahan dengan jiwa kita gitu. Jadi yang tadi dikatakan kedalaman pengenalan pengertian itu yang membuat kita begitu sebenarnya memiliki memperbesar gitu kapasitas apa yang ada di dalam kita gitu. Yang baik ketaatan dalam firman, dalam hal misalnya merendahkan hati, dalam hal bagaimana menghargai orang lain gitu. Nah, ini gara-gara kita mendalami pengenalan kita akan dapatkan itu gitu. Nah, dibanding yang waktu dulunya kita selalu dengan pola pikirnya tetap pikiran perasaan kehendak kita sebagai manusianya, bukan sebagai versi firman Tuhannya atau Tuhannya gitu. Nah, ini kalau kita udah kedalaman pengertian lebih, ya kita akan berpikir dengan pikiran firman gitu. Pikiran firman Tuhan ya adalah pikiran dan perasaan kehendak Tuhan gitu. Firman Tuhan pertama katakan bukan kepada suami tetapi kepada istri di kitab Kolose pasal 3 ayat 18 tadi kan, bahwa hai istri-istri, bukan hai suami-suami nomor 1, hai istri-istri gitu. Tunduklah kepada suami bukan karena suami lebih hebat dari istri, tetapi lebih oleh karena istri mengasihi Tuhan dalam bentuk melakukan firman Tuhan gitu. Tadi saya udah jelaskan. Jadi dalam hal ini istri bukan tunduk oleh suami, tetapi istri lebih tunduk kepada Tuhan untuk melakukan firman-Nya gitu. Gitu, teman-teman bisa nangkap nggak? Jadi untuk mempermudah gambaran ini gitu. Jadi kalau tadi saya katakan ada suami ada istri, coba jangan ributkan firman ini diterapinnya dari sisi istri ke suami, suami ke istri. Nanti nggak ketemu. Ya istri ke suami, nanti istrinya akan ngotot bahwa suaminya belum pantas ditunduki. Nanti kalau si suami ke istri, suami juga akan ngomong begitu. Ya istri model begini bagaimana? Belum saatnya untuk saya kasihi gitu. Nah akhirnya kan jadi nggak ketemu. Nah ini yang maksud saya pagi ini, bagaimana caranya gitu supaya ya ini bisa terjadi. Ini bagaimana? Ya saya mikir ya firman juga katakan di Kolose 3 ini gitu. Bagaimana kita naik ke atas gitu. Bagaimana si istri melihat ke atas ke Tuhan, ke firman Tuhan, bagaimana suami juga sama melihat ke atas ke Tuhan gitu, ke firman Tuhan. Nah ini mesti kalau duanya ini sinkron, naik ke atas semua, akhirnya istri tunduk kepada suami karena mengasihi Tuhan gitu, karena memang harus melakukan firman Tuhan. Ya mengasihi Tuhan adalah melakukan firman Tuhan. Apa? Ya tunduk kepada suami. Sebaliknya si suami juga sama. Ya bagaimana dia kalau mengasihi Tuhan, ya dia harus melakukan firman Tuhan. Nah firman Tuhan katakan harus mengasihi istri. Berarti si suami bukan mengasihi istri karena melihat istri, ya si istri bukan tunduk kepada suami karena melihat suami, tapi mereka berdua itu karena melihat Tuhan semua gitu. Nah waktu mereka berdua naik tuh, melihat Tuhan, otomatis berkatnya kebuka semua. Berkat rohani itu ya salah satunya adalah bagaimana orang menjadi cerdas rohani, bagaimana orang menjadi dewasa rohani. Itu kan salah satu berkat rohani. Nah waktu si istri dan suami ini naik ke atas, otomatis ada peluang untuk mendapatkan kecerdasan rohani, mendapatkan kedewasaan rohani. Nah setelah mereka berdua mendapatkan kecerdasan dan kedewasaan rohani, ya otomatis jadi akur kan, jadi harmonis gitu. Si suami dan istri ini, istri dan suami ini jadi harmonis. Ini menurut pengertian saya seperti itu. Jadi teman-teman jangan mau dikelabuin terus oleh iblis gitu. Ya bahwa begini itu karena begini. Mesti dibalik teman-teman. Bagaimana caranya kita melakukan firman lebih dulu gitu. Sehingga nanti semua yang dakwaan-dakwaan iblis itu minggir gitu. Istri yang memiliki kedewasaan rohani dan kecerdasan rohani akan sangat mengasihi Tuhan, akan melakukan hal tersebut gitu. Jadi yang tadi dikatakan, apabila memang istrinya yang sudah memiliki kedewasaan rohani dan kecerdasan rohani, ceritanya lain. Ya otomatis dia akan tunduk kepada suaminya. Dan saya lihat kakak saya di Tegal gitu ya. Kakak saya itu belum terima Tuhan gitu. Dia masih pakai adat istiadat lama gitu. Tapi kalau saya lihat hidupnya itu benar-benar tunduk kepada suaminya. Padahal dalam realita pengelolaan usaha sosial ekonomi itu perannya kakak saya yang perempuan ini gitu. Tapi nggak ngerti caranya bagaimana kok dia bisa banget hormati suaminya dan tunduk kepada suami, dan akhirnya semua happy gitu teman-teman. Jadi firman Tuhan bekerja meskipun dia belum terima Tuhan, tapi firman Tuhan sudah bekerja di dalam keluarga dia gitu.
Ya, jadi akhirnya suaminya mengasihi istri, si istrinya tunduk kepada suami. Itu nggak mengenal firman pun bisa melakukan itu loh. Dan kita yang udah mengenal firman kok malah ngotot nggak mau seperti itu. Itu gimana? Itu cerita di keluarga saya, kakak perempuan saya loh. Ini ngalamin ini, realita ngalamin seperti ini. Sampai usia sudah 70-an pun ya masih harmonis sekali gitu. Ya karena si istri ini tunduk kepada suaminya dan suaminya mengasihi istrinya. Itu satu. Begitupun kalau saya lihat orang tua saya, ayah ibu saya, sama saja. Ibu saya itu orang yang benernya apa ya, terlihat lugu gitu, terlihat lugu, tapi sebenarnya smart sekali gitu. Nah cuman karena si ibu ini benar-benar dari muda tunduk sama suami, sama ayah gitu. Ibu ini tunduk sama ayah, ya sampai tuanya, sampai ayah sudah meninggal usia 90 dan ibu sekarang sudah 90, bahkan menjelang lebih dari 90. Ayah udah meninggal, ibu masih sehat gitu. Ya tetap bahagia gitu, teman. Ya cukup, dicukupi terus. Ya yang namanya berkat rohani, berkat jasmani yang Tuhan janjikan seperti di Kolose tadi, itu terjadi loh. Padahal waktu hidupnya ayah itu cuma 3 bulan terima Tuhan. Jadi belum mengerti akan firman Tuhan. Pasti belum mengenal dan mengerti firman Tuhan. Nah, ibu yang masih punya peluang untuk mengerti firman Tuhan. Sehingga di sisa usia ini saya coba bareng-bareng kalau siang ketemu sama ibu, ya ibu rajin baca kitab suci firman Tuhan, ibu juga kadang-kadang sharing tentang firman Tuhan. Padahal usianya sudah udah menginjak 90 tahun loh teman-teman. Tapi masih begitu. Kadang-kadang saya sampai bingung kenapa yang lebih muda kok tidak seperti si ibu gitu. Kok si ibu yang udah 90 kok malah dipakai Tuhan untuk mau gitu. Mau untuk memperdalam pengenalan pengertian akan firman Tuhan. Ini semua tanda tanya teman-teman. Yang jelas ibu itu secara waktu muda dengan ayah menikmati berkat jasmani iya gitu. Nah tapi tuanya juga kalau saya lihat karena memang apa ya, karena memang Tuhan sayang sama ibu sayang sama Tuhan, ya akhirnya ibu juga diberi berkat rohani. Apa sih berkat rohaninya? Yaitu bagaimana caranya Tuhan mengajar ibu gitu ya untuk bisa lebih mendalami pengertian Tuhan di sisa usianya gitu. Dan juga ya tingkat iman juga kan jadi meningkat teman-teman. Kalau memang kedalaman pengertian firman Tuhan akan meningkat, otomatis dampaknya itu ya imannya ibu juga ngangkat gitu, ikut ngangkat gitu. Nah ini ya mudah-mudahan di sisa usia ibu benar-benar bisa benar-benar maksimal sekali teman-teman. Sampai kalau kita guyon, jangan-jangan Tuhan mau ibu jadi timnya pemerintahan Tuhan di sorga kali, nggak cuma masuk surga. Kalau ayah kan sudah nggak keburu gitu, karena ayah udah keburu meninggal, ya masuk surga dalam arti kata mungkin rakyat di surga. Tapi si ibunya ini bisa jadi tim pemerintahan Tuhan di dalam surga. Itu kalau teori-teori seperti itu, karena ada dikatakan di firman gitu, orang yang melakukan firman Tuhan ya pasti masuk ke dalam surga, orang tidak melakukan firman Tuhan ya pasti masuk ke dalam neraka. Tapi orang yang mengajar firman Tuhan ini akan timnya lebih masuk ke dalam pemerintahan Tuhan di dalam surga. Itu kan satu level di atas itu. Ya ini yang coba sebenarnya ya kita nggak bisa nanya ke siapa yang sudah ngalamin itu, tapi kita percaya firman enggak. Kalau kita percaya firman ya kita mesti belajar. Nah cuman mungkin karena kita di sekuler ya kita memberitakan mengajarkan itu bukan dalam bentuk mengajarkan teori-teori rohani, teori-teori firman Tuhan ya, tapi berkesaksian semacam ini pun sudah seperti mengajarkan gitu. Nah ini saya lanjut, tapi bagaimana jika istri belum atau tidak mampu melakukan hal tersebut? Ini kembali kepada kedewasaan rohani dan kecerdasan serta ketaatan suami kepada Tuhan. Nah ini jadi kaitannya itu, jadi kalau istrinya belum bisa, ini kembali bukan maksudnya jangan ngeklaim istrinya terus gitu, jangan ngejudge istrinya terus. Coba kita suami juga koreksi diri, apa yang bisa kita lakukan gitu sebagai suaminya loh, bukan sebagai istrinya. Ngapain gitu kita mesti ngejat langsung tekan istri terus. Tapi ya, kalau kita seperti itu berarti kita juga nggak mengasihi istri. Kalau kita nggak mengasihi istri berarti kita juga nggak mengasihi Tuhan, karena Tuhan kan minta kita mengasihi istri gitu ya. Ini kembali lagi harus kembali ke vertikal dulu ke Tuhan, baru bisa ke situ gitu, ke istri. Posisi suami dari sisi rohani adalah sebagai kepala istri, sedangkan kepala suami adalah Tuhan. Di mana firman katakan suami yang mengasihi Tuhan adalah suami yang takut dan taat melakukan firman. Dan dalam hal hubungan suami istri, firman katakan suami harus mengasihi istri. Jadi suami lebih mengasihi istri oleh karena suami
lebih dulu lakukan firman dalam mengasihi istri. Jadi ini saya jelaskan secara lisannya ya gitu teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita mengasihi istri bukan karena memang pikiran perasaan kehendak si suaminya gitu, tapi suami ini mengasihi istri karena memang diinstruksi Tuhan gitu. Ya, untuk melakukan firman harus mengasihi istri. Jadi dia mengasihi itu bukan karena mengasihi pribadi suaminya ke istri, tapi mengasihi istri karena memang disuruh Tuhan gitu loh. Ya Tuhan balikin lagi di sini sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan, bukan di dalam suami gitu. Jadi maksudnya gitu teman. Jadi bagaimana caranya mengasihi istri sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan, bukan mengasihi istri sebagaimana seharusnya di dalam suami. Nah, suaminya belum bisa nerima kok. Nah, ini dicantum di situ gitu. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan itu, di dalam firman Tuhan. Jadi ya kita harus memang mengasihi istri karena dasarnya perintah dan peraturan Tuhan bahwa kita kalau mengasihi Tuhan ya harus mengasihi istri. Kuncinya gitu. Nah, si istri juga sama kan yang tadi saya katakan itu. Si istri juga sama. Jadi istri itu tunduk kepada suami bukan karena pikiran perasaan kehendak si istrinya, ya tapi si istri ini karena mengasihi Tuhan sehingga istri itu harus melakukan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan itu adalah perintah dan peraturan, salah satunya adalah bagaimana tunduk kepada suami. Nah, berarti yang namanya istri ini akan tunduk kepada suami bukan karena memang si suaminya memang pantas ditunduki gitu, atau diukur dari sisi jiwa, pikiran, perasaan si istri ini. Tapi istri ini lebih tunduk, lebih taat, tunduk, mengasihi Tuhan dengan melakukan firman Tuhan, sehingga istri harus tunduk, dipaksa tunduk oleh Tuhan itu ya kepada suaminya. Jadi dua-duanya tadi saya sudah jelaskan dari awal bahwa ya memang harus dibawa ke atas dulu, ke vertikal dulu. Nah, kalau vertikal ini dua-duanya terjadi, ya pasti di situ timbul kedewasaan rohani dan tingkat kedalaman pengenalan firman juga akan berubah, akhirnya lebih dewasa rohani dan mungkin tingkat imannya juga naik teman-teman. Bahkan mendapatkan satu kecerdasan rohani sehingga lebih mudah nangkap gitu maksud Tuhan, firman Tuhan apa. Nah, ini pasti akan jadi sintun dan itu Tuhan janji upah berupa berkat rohani dan jasmani tadi gitu. Jika suami dan istri mengasihi Tuhan, maka keduanya akan takut dan tunduk kepada firman Tuhan. Jadi simpelnya gitu ya, apabila kita menyelesaikan masalah keluarga, bagaimana supaya kita sukses di dalam membina keluarga, ya salah satunya harus begitu ya, karena proses firman Tuhan itu menghendaki ya bagaimana suami istri itu bisa bersatu, yang satu tunduk dan mengasihi. Apabila ini terjadi, maka janji Tuhan yang sebagai upah tadi kan di sini akan Tuhan genapi gitu. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi apabila si istri tunduk dan suami mengasihi istri, ya pasti upah Tuhan datang gitu kan. Upahnya Tuhan datang itu yang berupa berkat kan. Nah, berkat ini apabila suami istri ini sudah mengalami kedalaman pengenalan firman Tuhan, kedewasaan rohani, tingkat level imannya juga di atas, memiliki kecerdasan rohani, pasti suami istri dia akan prioritaskan mencari kebenaran firman Tuhan berupa berkat-berkat rohani lebih awal. Adapun nanti berkat kesuksesan duniawi ya biasanya hanya tambahan aja. Kenapa? Karena sudah tingkatnya sudah berbeda teman-teman. Mudah-mudahan dengan saya jelasin seperti ini, banyak suami istri yang bisa menerima berkat Tuhan lebih maksimal lagi, sehingga bisa menjadi alat Tuhan dalam yang memberitakan kebenaran Tuhan sampai ke ujung bumi. Tuhan ingin seperti itu. Oke teman-teman, see you, bye-bye.